Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Rianti dengan NIM 241186206214. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan soal UTS dalam mata kuliah evaluasi pembelajaran. Apa yang dimaksud dengan tes dan sebutkan aspek-aspek perencanaan tes. Nah, di sini tes menurut Abduludin 2023 yaitu adalah penilaian yang dimaksudkan untuk mengukur pengetahuan, keterampilan, bakat, kebugaran fisik, atau klasifikasi peserta tes dalam banyak topik lainnya. Misalnya, pengukuran tingkat kepercayaan. Sehingga atas dasar inilah tes dapat dilakukan secara verbal, di atas kertas, di komputer, atau di area yang telah ditentukan yang mengharuskan siswa untuk menunjukkan atau melakukan serangkaian keterampilan. Nah, jadi di sini dalam membuat tes itu tidak boleh dilakukan secara sembarangan. Ada beberapa aspek penting dalam perencanaan tes. Yang pertama itu adalah tujuan tes. Guru harus menentukan terlebih dahulu tujuan dari tersebut. Apakah untuk mengetahui pemahaman siswa, mengukur kemampuan berpikir, atau menilai keterampilan. Nah, yang kedua adalah kisi-kisi soal. Nah, di sini kisi-kisi ini sangat penting karena menjadi pedoman dalam menyusun soal. Dengan adanya kisi-kisi, soal yang dibuat akan lebih terarah dan tidak keluar dari materi. Dan yang ketiga adalah materi yang diujikan. Materi harus sesuai dengan apa yang sudah diajarkan kepada siswa, serta mencerminkan kompetensi yang ingin dicapai. Nah, yang keempat, guru harus memilih bentuk soal yang tepat. Misalnya pilihan ganda untuk mengukur pengetahuan dasar, atau uraian untuk melihat kemampuan berpikir lebih dalam. Dan yang kelima, jumlah soal dan waktu pengerjaan juga perlu diperhatikan loh. Nah, jangan sampai soal terlalu banyak tapi waktunya sedikit, karena itu akan membuat siswa kesulitan. Nah, yang keenam, ada juga tingkat kesukaran soal. Nah, dalam suatu tes itu sebaiknya ada variasi soal yang mudah, sedang, dan sulit, agar di sini kita bisa mengukur kemampuan siswa secara menyeluruh. Dan selanjutnya adalah pedoman penilaian. Ini paling penting supaya penilaian yang dilakukan itu adil dan tidak subjektif. Nah, kemudian ada validitas dan reliabilitas. Artinya di sini soal harus benar-benar mengukur apa yang ingin diukur dan hasilnya itu konsisten jika digunakan berulang-ulang. Dan yang terakhir adalah petunjuk pengerjaan. Nah, di sini petunjuk itu harus jelas supaya siswa tidak bingung saat mengerjakan soal. Nah, jadi dari penjelasan ini dapat disimpulkan bahwa perencanaan tes itu sangat penting agar tes yang dibuat berkualitas dan dapat mengukur hasil belajar siswa dengan tepat. Bagaimana cara mengembangkan soal tes untuk mengukur indikator pencapaian hasil belajar pada aspek kognitif, afektif, dan psikomotor? Langkah pertama yang harus dilakukan adalah menentukan tujuan pembelajaran. Nah, di sini tujuan ini menjadi dasar dalam membuat soal. Nah, setelah itu guru dapat membuat indikator soal, yaitu penjabaran dari tujuan pembelajaran yang tadi, yang lebih spesifiknya. Nah, kemudian disusunlah kisi-kisi soal itu agar pembuatan soal lebih terarah dan sistematis. Nah, selanjutnya itu adalah menulis soal. Dalam menulis soal, bahasa yang digunakan harus jelas, tidak berbelit-belit, dan mudah dipahami oleh siswa. Selain itu, soal juga harus disesuaikan dengan 3 aspek penilaian, yaitu ada aspek kognitif, aspek afektif, dan aspek psikomotorik. Yang mana kognitif itu untuk mengukur pengetahuan kita, afektif itu untuk mengukur sikap, dan aspek psikomotor itu untuk mengukur keterampilan kita. Nah, setelah soal itu selesai dibuat, maka sebaiknya dilakukan uji coba untuk mengetahui apakah soal tersebut sudah baik atau masih perlu diperbaiki. Dengan demikian, pengembangan soal itu harus dilakukan secara bertahap dan sistematis agar hasilnya maksimal. Apakah ciri-ciri butir soal tes disebut baik? Jelaskan. Tes yang baik itu harus memiliki beberapa kriteria. Yang pertama adalah valid, artinya tes tersebut benar-benar mengukur apa yang seharusnya diukur. Dan yang kedua adalah reliable, yaitu hasilnya itu harus konsisten walaupun dilakukan beberapa kali. Yang ketiga adalah objektif, artinya penilaian itu tidak dipengaruhi oleh perasaan atau subjektivitas dari guru. Nah, selain itu tes itu juga harus praktis, mudah digunakan, dan tidak menyulitkan siswa.
Nah, kemudian ekonomis, artinya itu tidak membutuhkan biaya yang besar. Tes yang baik itu juga harus memiliki daya pembeda, yaitu mampu membedakan antara siswa yang memiliki kemampuan tinggi dan rendah. Dan yang terakhir adalah memiliki tingkat kesukaran yang seimbang, sehingga soal tersebut tidak terlalu mudah atau terlalu sulit. Nah, jika semua kriteria itu telah terpenuhi, maka tes tersebut dapat dikatakan sebagai tes yang baik. Jelaskan 5 definisi evaluasi menurut para ahli, sertakan sumber nama, penulis, tahun, judul, dan penerbit. Nah, definisi evaluasi menurut beberapa ahli, yang pertama itu ada menurut Ahmad Suryadi pada tahun 2020. Di sini evaluasi pembelajaran merupakan suatu proses yang dilakukan untuk mengetahui dan menilai hasil belajar peserta didik, serta melihat sejauh mana tujuan pembelajaran telah tercapai. Nah, jadi evaluasi ini digunakan untuk mengukur keberhasilan pembelajaran secara menyeluruh. Yang kedua itu ada menurut Muhammad Ilyas Ismail pada tahun 2020. Nah, evaluasi adalah proses yang sistematis dalam mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pembelajaran. Nah, jadi evaluasi ini tidak hanya menilai, tetapi juga sebagai dasar untuk perbaikan pembelajaran. Dan yang ketiga itu menurut Nyoman dan Tes pada tahun 2022. Di sini evaluasi pembelajaran merupakan proses sistematis dalam mengumpulkan dan mengolah informasi. Nah, untuk menentukan kualitas hasil belajar siswa. Jadi, evaluasi ini digunakan untuk mengetahui perkembangan dan pencapaian peserta didik. Tentukan tingkat kesukaran dan daya beda butir soal berikut. Baik, nah jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai tingkat kesukaran dan daya beda butir soal. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan yang pertama terlebih dahulu, yaitu adalah tingkat kesukaran. Yang mana ini adalah rekapan peserta yang mengikuti tes. Nah, jadi di sini ada angka 1 dan 0. Yang mana angka 1 itu tanda itu siswa menjawab dengan benar. Kalau 0 itu adalah tanda jika siswa menjawab butir soal itu dengan salah. Nah, jadi di sini kita akan yang pertama kali yaitu menentukan tingkat kesukaran per butir soal. Yang mana di sini tujuannya kita dapat mengetahui butir soal mana yang menunjukkan sukar atau butir mana yang menunjukkan mudah ataupun sedang. Baik, caranya di sini yaitu yang pertama kita harus mengetahui terlebih dahulu berapa banyak siswa yang menjawab benar pada butir soal yang akan kita cari tingkat kesukarannya. Nah, jadi di sini saya akan mencari contoh pada nomor 7. Nah, di sini pada butir soal nomor 7, berapa siswa yang menjawab dengan benar? Mari kita hitung. Pada butir nomor 7, yaitu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11 siswa yang menjawab butir soal itu dengan benar. Nah, cara mencarinya itu yaitu tentu ada rumusnya. Yang mana rumusnya itu adalah P sama dengan B per JS. Yang mana P itu adalah proporsi atau angka indeks kesukaran soal. Nah, B itu adalah banyaknya siswa yang menjawab soal itu dengan benar. JS itu adalah jumlah seluruh siswa yang mengikuti tes. Nah, jadi caranya itu kita akan mencari yang soal nomor 7, yang mana B-nya tadi itu adalah 11. Kita masukkan 11. Nah, per jumlah siswa yang mengikuti tes ada 15. Kita masukkan 15. Nah, jadi 11 dibagi 15 itu adalah 0,73. Nah, cara mengetahui ini butir soal ini termasuk sukar, sedang, atau mudah. Nah, kita cek interpretasinya. Interpretasinya ada di sini. Nah,
Yang mana 0,00 sampai 0,30 itu sukar, 0,31 sampai 0,70 itu sedang, 0,71 sampai 1,00 itu mudah. Nah, jadi di sini angka 0,73 ini terdapat pada di antara 0,71 sampai 1,00. Berarti 0,73 berarti butir soal nomor 7 itu termasuk mudah. Nah, jadi begitu cara mencari tingkat kesukaran per butir soal. Nah, kita kasih contoh lagi pada nomor 10. Kita akan mencari pada nomor 10. Dimana yang pertama kali kita lakukan yaitu adalah menghitung berapa jumlah siswa yang menjawab butir soal nomor 10 dengan benar. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 siswa. Nah, kita masuki ke rumus yang tadi, yaitu adalah soal nomor 8 ya. P sama dengan B per JS. Yang mana B-nya tadi ada 8, JS-nya itu 15. Nah, kita tinggal cari nih. 8 dibagi 15 berapa? 8 dibagi 15 itu adalah 0,53. Nah, kita lihat lagi interpretasinya. 0,53 ini termasuk tergolong kemana? Yaitu tergolong ke sedang. Berarti butir soal nomor 8 termasuk sedang. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai daya beda lagi. Nah, kalau daya beda ini, kita cara mencarinya itu terlebih dahulu kita hitung persiswanya berapa. Kita hitung persiswanya lagi. Berarti persiswanya itu berapa butir soal yang mereka jawab dengan benar. Berarti hitungnya ke samping. Berapa butir soal yang benar. Kalau tingkat kesukaran tadi, berapa siswa yang menjawab benar. Nah, mari kita hitung pada R1. R1 itu menjawab 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 soal dengan benar. Begitupun dengan seterusnya ya teman-teman. Nah, setelah kita memperoleh hasilnya, maka langkah yang selanjutnya itu adalah kita mengurutkan bilangan ini dari yang terbesar ke yang terkecil. Nah, jadi di sini yang terbesarnya yaitu ada angka 8. Nah, kita lihat angka 8 ini siswa yang mana? R5. Jadi kita tulis R5 paling atas. Seperti ini. 8. Nah, setelah kita urutkan, cara mencari daya beda butir soal, karena ini ganjil 15 dan itu di bawah 30, maka itu dibagi 2. Nah, karena ini ganjil, maka 15 dibagi 2 itu kan 7,5. Berarti ada yang 8 dan ada yang 7. Maka kita tarik. Berarti di sini. Kita bagi 2. Ini kelompok atas. Nah, langkah selanjutnya itu adalah mencari kelompok atas dan kelompok bawah. Setelah itu baru kita masukkan ke rumus. Di sini dapat kita gunakan rumus yaitu adalah DP sama dengan BA per CA dikurang BB per JB. Nah, yang mana DP itu adalah indeks daya pembedanya. Kalau BA itu adalah banyak peserta tes kelompok atas yang menjawab soal dengan benar. JA itu adalah banyak peserta tes kelompok atas. Kalau BB itu adalah banyak peserta tes kelompok bawah yang menjawab soal dengan benar. Kalau JB itu adalah banyak peserta tes kelompok bawah. Nah, jadi mari kita cari banyak peserta tes kelompok yang menjawab soal dengan benar. Nah, jadi di sini kita akan
mencari daya beda pada butir soal nomor 5. Nah, mari kita lihat. Pada butir soal nomor 5, kita lihat lagi di sini. R5 ini menjawab benar atau tidak? Kita lihat sini. Kita lihat keseluruhan ini. R5. R5 itu menjawab salah. Dan R8 benar. R15 salah. Nah, kita jumlahin. Dulu ini ada 7 kelompok atas yang menjawab benar. Dan kelompok bawah itu ada 1, 2. Ada 2. Nah, jadi kita masukin ke rumus. Yang mana BA tadi adalah banyak peserta tes kelompok atas yang menjawab soal dengan benar. Yaitu ada 7. Per JA itu adalah banyak peserta tes kelompok atas. Banyak peserta tes kelompok atas itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dikurang BB itu tadi banyak peserta tes kelompok bawah yang menjawab benar, itu ada 2. Per JB-nya tadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 peserta. Nah, sama dengan 7/8 di sini artinya yaitu adalah 7 dibagi 8, yaitu ada 0,87. Dikurang 2/7 itu sama dengan 2 dibagi 7. Itu sama dengan 0,28. Nah, jadi 0,87 dikurang 0,28 sama dengan 0,59. Nah, jadi di sini 0,87 dikurang 0,28 itu adalah 0,59. Cara kita mengetahui daya bedanya, maka kita lihat interpretasinya lagi. Interpretasinya yaitu adalah, nah di sini ada lebih besar sama dengan 0,40. 40 itu sangat baik. 0,30 sampai 0,39 itu baik. 0,20 sampai 0,29 cukup. Kurang dari 0,20 itu sama dengan jelek. Nah, 0,59 ini di mana? Terlihat pada ini besar sama dengan 0,40. Lebih besar dari 0,40. Jadi daya beda pada butir soal nomor 5 itu sangat baik.